Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian sudah belajar berjam-jam, tapi ketika ujian tiba rasanya otak kosong? Soalnya semua yang dipelajari hilang begitu saja. Nah, ada satu metode belajar yang terbukti efektif dan sudah banyak dipakai oleh mahasiswa di Eropa sana ya, yaitu namanya active recall. Dalam video ini saya akan mengajak kalian memahami apa itu active recall, kenapa ia begitu ampuh dan bagaimana cara melakukannya, serta tips-tips praktis supaya hasil belajar kalian maksimal ya. Nah, active recall ini kalau diterjemahkan secara sederhana berarti mengingat secara aktif. Jadi bukan sekedar membaca atau menandai teks dengan stabilo warna-warni, tetapi benar-benar menguji diri kita. Apakah saya masih ingat informasi ini tanpa melihat catatan? Ibaratnya begini, kalau membaca itu seperti menuangkan air ke gelas, maka active recall adalah latihan untuk mengeluarkan air itu kembali. Semakin sering kita mengeluarkannya, semakin kuat ingatan kita. Nah, ada satu prinsip penting dalam psikologi belajar. Otak kita lebih kuat mengingat informasi yang pernah dipanggil kembali dibanding informasi yang hanya dilihat sekali lalu dibiarkan. Nah, ketika kita menguji diri, otak dipaksa untuk membangun jalur memori. Nah, itu seperti menguatkan otot di gym. Semakin sering dilatih, semakin kokoh. Nah, riset menunjukkan, pelajar yang menggunakan active recall ini bisa meningkatkan retensi materi hingga 2 kali lipat dibanding hanya membaca ulang. Jadi, daripada membaca catatan 10 kali misalnya ya, lebih baik kita coba mengingat 3 kali dengan active recall. Hasilnya lebih simpel dan lebih nempel tentunya ya. Bayangkan, misalkan kalian belajar sejarah ya. Kalau cara pasifnya membaca buku, menonton video, atau mendengar ceramah, ya tentu saja semua itu penting. Tetapi seringkali hanya masuk lewat telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, sedangkan active recall yaitu dengan cara apa? Setelah membaca satu bab, ya kita menutup bukunya dan mencoba menjawab pertanyaan. Misalnya, siapa tokoh utama? Apa penyebab peristiwa itu? Apa dampaknya? Nah, kalau kita bisa menjawab tanpa melihat, berarti otak kita sudah bekerja keras. Nah, perbedaannya mirip seperti menonton orang lain bermain sepak bola dibanding turun langsung ke lapangan. Yang bikin kita jago tentu latihan main, bukan hanya menonton, gitu ya. Nah, ada banyak cara sederhana untuk menerapkan active recall ya. Yang pertama misalkan gunakan flashcard. Jadi tulis pertanyaan di satu sisi, jawab di sisi lain, dan uji diri berkali-kali. Yang kedua, coba metode kertas kosong. Setelah belajar, ambil selembar kertas dan tuliskan semua yang masih diingat. Setelah selesai, cocokkan dengan catatan asli. Yang ketiga, self-questioning. Nah, biasakan membuat pertanyaan sendiri, misalnya, kenapa rumus ini bisa berlaku? Apa contoh penggunaannya? Yang keempat, mengajar orang lain. Cobalah menjelaskan materi ke teman atau bahkan pura-pura menjelaskan ya di dalam cermin. Nah, kalau bisa mengajar, itu tandanya kita benar-benar menguasai. Nah, yang kelima, gunakan teknik spaced repetition. Nah, jangan mengulang dalam satu waktu saja, tapi sebar dalam beberapa hari. Misalnya, hari ini belajar, besok uji diri, lalu ulang lagi seminggu kemudian. Misalnya kalian belajar bahasa Arab ya, jangan hanya membaca kaidah i'rab. Cobalah tutup bukunya, ambil contoh kalimat, lalu tanyakan pada diri sendiri. Kata ini i'rabnya apa? Kenapa bisa begitu? Atau saat belajar biologi, jangan hanya membaca fungsi organ, tapi tanyakan, apa yang terjadi kalau organ ini tidak bekerja? Nah, dengan begitu, otak kita terbiasa menarik informasi dari memori, bukan sekedar menyalin dari buku. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips supaya kalian bisa konsisten. Yang pertama, mulailah dengan sesi singkat 15-20 menit ya, sudah cukup saya kira. Kemudian gunakan timer, misalnya teknik Pomodoro ya. Yang belum tahu, silakan coba kalian cari tahu ya Pomodoro itu seperti apa tekniknya. Yang ketiga, jangan takut salah. Justru salah itu penting dalam konteks ini ya. Karena dari situ kita tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Kemudian selanjutnya adalah buat jadwal review berkala. Supaya apa? Yaitu supaya informasi tidak hilang begitu saja. Nah, jadi teman-teman, active recall ini
bukan sekedar metode belajar ya, tapi sebuah kebiasaan melatih otak sebetulnya. Dengan cara ini kita belajar lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Ingat, belajar bukan tentang berapa lama kita membaca misalnya, tapi seberapa dalam otak kita bisa mengingat. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk tips belajar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.